total. Jadi terpaksa saya dan teman saya satu kamar itu lari dari Bandar Slamet sampai Simpang Aksara, waktu Aksara Plaza. Dan ketika sampai di Aksara Plaza itulah betul-betul kita merasakan Aksara Plaza itu macam diledakkan, wah, meledak, lalu dijarah massa, ya, dijarah massa. Semua ngambil, cuman kami karena Kombur sendiri bersama Kripto Kisaran News. Oke, kita kembali lagi dengan Kombur sendiri ya, Kombur sendiri. Hari ini kita akan mencoba membicarakan tentang suatu masa atau suatu hari di 1998. Jadi ini macam Time Medan in 1998. Jadi suatu hari di bulan Mei 1998. Tepatnya sebenarnya tanggal 4 Mei 1998 ya. Ada apa pada saat itu? Pada saat itu ya, karena memang kebetulan waktu itu saya masih mahasiswa tingkat akhir ya. Mahasiswa tingkat akhir, kebetulan teman satu rumah saya, rumah saya adalah seorang ketua BEM, waktu BEM salah satu kampus negeri di Medan, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Pada malam harinya dia sebenarnya sudah menginfokan bahwa besok akan terjadi demonstrasi gabungan, ya, demonstrasi gabungan yang dipusatkan di kampus kami gitu. Cuman waktu itu saya bilang saya tidak ikut karena bersamaan dengan salah satu mata kuliah yang cukup penting, yaitu fisika inti waktu itu, kalau nggak silap saya fisika inti. Jadi saya kuliah jam 8 besok paginya sampai jam 10. Jadi ternyata apa yang diinformasikan teman saya itu yang ketua BEM itu memang betul terjadi. Waktu itu ada demonstrasi gabungan hampir seluruh BEM sekota Medan ya. Jadi waktu itu pengikutnya hanya BEM. Jadi kampus-kampus yang ada di Medan itu Badan Eksekutif Mahasiswanya bergabung semua dan dipusatkan di tempat saya kuliah. Tapi mahasiswa, sebagian besar mahasiswa sebenarnya tidak ikut ya, tidak ikut melaksanakan demonstrasi itu. Ya. Ya, demonstrasi itu. Jadi macam saya juga, saya tidak ikut. Saya hanya mengikuti kuliah dari jam 8 sampai jam 10. Ketika jam 10 saat turun dari tangga, karena demo waktu itu sudah marak dan dalam kondisi yang sudah rusuh, artinya antara mahasiswa dan aparat keamanan, yaitu polisi dan tentara yang di BKO-kan itu, sudah saling lempar batu. Kemudian dari pihak polisi dan tentara yang berada di luar pagar kampus sudah menembakkan gas air mata dan peluru-peluru karet. Peluru-peluru itu bisa kita rasakan berdesing di atas kepala kita ya, berdesing di atas kepala kita. Sampai akhirnya ketika saya turun dari lantai 1, turun ke lantai 1, tiba-tiba teman saya yang di depan saya kebetulan turun. Ketika sampai ke lantai 1 dari anak tangga yang terakhir, itu tiba-tiba disambar peluru karet di bagian pelipis, sehingga darahnya itu, cukup ya, menutupi seluruh wajahnya, darah itu. Yang kita ya, waktu itu tidak berniat untuk demo, tak ikut berpartisipasi dalam demo itu, tiba-tiba semuanya seperti menyala ya, api di dalam tubuh kita menyala. Dan kebetulan itu juga saya alami, maka saya waktu itu cepat ambil ancang-ancang ya, cepat ambil ancang-ancang, kemudian ambil batu juga lempar juga keluar sampai keluar pagar, sampai akhirnya ya, ini yang sebenarnya yang sangat pengalaman sangat saya anggap sangat bodoh, tapi memang itu yang terjadi. Sampai akhirnya gas air mata itu ditembakkan oleh salah satu aparat keamanan yang di luar pagar itu tepat mengarah saya. Jadi dia tembakkan ke arah saya.
dan akhirnya gas air mata itu 1 meter saja di depan saya jatuhnya. Jadi ketika gas air mata itu ya keluar, kemudian memancar, lalu menghantam wajah saya, yang saya rasakan adalah ada ratusan jarum pentol itu tertancap di wajah kita. Saya waktu itu lupa dengan apa yang disampaikan guru dosen fisika inti tadi, prof saya ketika kuliah, bahwa dia sempat juga mengatakan bahwa gas air mata itu bisa kita eliminasi dampaknya bagi kita dengan cara dipanaskan atau membakar sesuatu yang menimbulkan api, ya. Tapi waktu terkena gas air mata, saya nggak sempat lagi berpikir seperti itu. Lalu dengan kekuatan mata yang tinggal sedikit tersisa, saya berlari menuju kamar mandi. Dan ketika sampai di kamar mandi, saya coba cuci muka saya dengan air kran, dan efeknya adalah kalau tadi ratusan jarum pentol di muka saya, maka ketika habis dicuci, rasanya jutaan jarum pentol menusuk ke wajah dan sangat-sangat tebal. Luar biasa. Saya sampai tak bisa lagi berdiri, akhirnya terduduk di kamar mandi. Untung kemudian ada salah satu teman, saya nggak tahu, saya pun wajahnya nggak bisa nampak, dia tuntun saya, dia bawa saya ke dekat ban yang dibakar. Dan ajaibnya ketika dekat dengan api yang lagi menyala pada ban yang terbakar itu, wajah kita pelan-pelan lepas. Jarum-jarum itu seperti lepas satu persatu. Kemudian macam dilepaskan markes scare ya, masker yang kita letakkan di wajah seperti dilepas secara total. Dan saya bisa pulih lagi. Tapi gara-gara kejadian itu saya agak khawatir dengan kondisi, karena memang waktu itu dari sampai siang jam 12 kondisinya memang sudah tidak kondusif. Lalu akhirnya aparat keamanan mungkin didorongan rasa lapar dan kemudian semakin emosi semakin memuncak, lalu menerobos pagar kampus, ya, pagar kampus. Jadi sebagian mahasiswa waktu itu, ya, mau yang demo yang tidak demo, karena semuanya sudah kacau balau, itu dihajar oleh aparat keamanan dan yang tertangkap, dan sebagian lari ke rektor, ya, kantor rektor, dan sebagian lagi lari ke arah masjid. Jadi kebetulan saya lari ke arah masjid. Saya tidak lari ke biro rektor. Kenapa? Saya anggap waktu itu sangat riskan, karena sebagian mahasiswa yang dari biro rektor akhirnya lompat dari pagar belakang, berharap dapat keluar dari pagar belakang lalu menuju rumah sakit haji, dan akhirnya bisa bebas. Tapi kenyataannya ketika sebagian besar teman saya berusaha menyelamatkan diri dari pagar belakang yang tembus ke rumah sakit haji, di belakang juga sudah menunggu aparat keamanan. Jadi siapa yang lompat, akhirnya konyol juga. Dipukuli, ditunjangi, sampai muka lebam-lebam. Dan sebagian besar dari mereka itu biasanya diangkat oleh truk-truk militer yang sudah menunggu. Karena itu saya tetap bertahan di masjid sampai sholat isya kalau nggak silap saya. Jadi kerusuhan itu berlangsung sampai malam, ya, kerusuhan sampai malam. Tapi menjelang maghrib sebenarnya sudah terjadi perubahan posisi. Kalau di awal itu mahasiswa yang terkepung di dalam kampus dan dihajar masuk, direngsek masuk oleh aparat keamanan. Tapi habis maghrib sebenarnya masyarakat di sekitar kampus kami sudah berbondong-bondong mengepung aparat keamanan. Sudah berbondong-bondong mengepung aparat keamanan, kemudian melakukan perlawanan dan membakar segala apa saja yang ada. Jadi waktu itu akhirnya aparat keamanan berada di tengah-tengah, ya, dari front belakang ada masyarakat, dari front depan ada mahasiswa yang masih terus bertahan. Sampai akhirnya sekitar jam-jam 9 malam, kami kebetulan yang ada beberapa ratus orang yang bertahan di masjid kampus itu tiba-tiba melihat sebuah angkot yang mencoba untuk angkutan kota yang mencoba untuk
berjalan di depan kampus. Lalu kami stop dan kami bilang nggak mungkin, lihat di ujung sana, ya, api sudah menyala. Ya, api sudah menyala. Lalu angkot tuh, ada apa dek? Dia bilang begitu. Kami bilang nggak bisa bang, sana demo, aparat keamanan dengan masyarakat, kemudian mahasiswa. Lalu kenapa abang bisa jalan kemari? Dia bilang waktu itu, ya di daerah Tembung, antri BBM dek, macet total jalan. Ya bang, lebih bagus di kemacetan dari ketimbang abang dalam uh, masuk dalam kerusuhan. Karena bertepatan pada tanggal itu sebenarnya akan terjadi kenaikan BBM di jam 00. Jadi banyak kendaraan bermotor antri, ya, antri untuk mendapatkan BBM. Jadi karena ada angkot yang nyasar ini, kami beberapa orang, termasuk salah satu teman saya, ya kebetulan satu rumah dan satu kamar, itu berhasil ikut angkot itu dan balik ke arah Tembung Bandar Slamet. Tapi ketika sampai Bandar Slamet, seperti yang dikatakan supir tadi, supir itu tidak bohong, bahwa memang sedang antri BBM dan macet total. Jadi terpaksa saya dan teman saya satu kamar itu lari dari Bandar Slamet sampai Simpang Aksara, waktu Aksara Plaza. Dan ketika sampai di Aksara Plaza itulah betul-betul kita merasakan Aksara Plaza itu macam diledakkan, wah, meledak, lalu dijarah massa, ya, dijarah massa. Semua ngambil, cuman kami karena kondisi kami sudah sangat letih, kami tidak memperdulikan itu, kami lari tetap berjalan setengah berlari untuk sampai di rumah kos. Ya, di rumah kos segitu kami sekitar ya jam 11 atau setengah 12 kami sampai di rumah, 12 malam itu kami sampai di rumah kos. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah kami yang tinggal di rumah kos itu sudah kembali dalam keadaan selamat. Jadi kami nggak bisa berbanyak cerita karena kecapean, habis mandi lalu semua tidur. Ketika jam 4 pagi, ya, jam 4 pagi sebelum subuh, tiba-tiba tetangga depan, Bu Haji itu telepon, mengetuk rumah kami. Lalu ketika dia buka, dia menyampaikan bahwa sebaiknya kalian pulang ke kota masing-masing atau pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Karena Ibu Haji bilang ketika semua kalian semalam sudah tidur, ada aparat keamanan yang mengunjungi tiap rumah-rumah penduduk. Kebetulan mengetuk rumah Bu Haji dan menanyakan apakah ada di sekitar sini mahasiswa yang tinggal atau kos. Bu Haji itu bilang bahwa tidak ada. Karena memang waktu itu kami tinggal di rumah penduduk, menyewa sebuah rumah, dan di sebelahnya ada tukang es krim dan tukang mie ayam, depannya itulah Bu Haji. Jadi kami menempati rumah pas di depan rumah Bu Haji itu. Sehingga akhirnya kami setelah sholat subuh bersiap-siap semua untuk kembali ke kota masing-masing. Jadi saya berhasil mendapatkan bus, saya sekitar jam 9 sudah di dalam bus dan menuju perjalanan ke kota tempat tinggal saya, yaitu kota Kisaran, sekitar 180 km dari kota Medan. Dan itu yang luar biasanya, pada tanggal 5 Mei itu, itulah terjadi kerusuhan 5 Mei di kota Medan. Jadi dari kota Medan itu menjalar sampai semua yang dilewati bus saya itu berantakan semua, kena jarah. Kecuali saya sampai di kota saya. Di kota saya itu alhamdulillah di kota Kisaran tidak terjadi penjarahan apapun dan kondisi aman, terkendali. Padahal kota saya itu termasuk juga kota majemuk karena di situ ada etnis Cina, Jawa, Batak dan lain sebagainya. Tapi kerusuhan yang seperti terjadi di kota Medan dan sepanjang kota yang saya lalui itu tidak terjadi. Bahkan di tempat di kota saya itu sekitar 3-4 hari kemudian baru ada tulisan milik pribumi. Tapi sebenarnya di kota-kota yang saya lalui sebelumnya pada tanggal 5 Mei 1998 itu sudah banyak yang menulis ini milik pribumi, ini milik pribumi. Kalau milik pribumi nggak dijarah waktu itu. Oke, itu cerita singkat saya tentang reformasi 98 yang terjadi 12 hari kemudian. Sebenarnya ketika terjadi tanggal 12 Mei itu, dari tanggal 5 ke tanggal 12,
itu posisinya kami masih di kota masing-masing, dan ketika kembali ke kota Medan, terjadilah kerusuhan 12 Mei 98 itu. Yang perlu kita garis bawahi sebenarnya, kenapa itu terjadi, ada beberapa hal yang sebenarnya kalau kita masih ingat ketika itu. Yang pertama adalah kemenangan Soeharto pada pemilu. Jadi pemilu, sementara dia sudah berkuasa sekitar 32 tahun, lalu banyak generasi muda, khususnya mahasiswa, mengatakan dia sudah tidak layak lagi. Di akhir kepemimpinannya itu, diharapkan dia mengalah atau mundur, tapi ternyata dia maju dan menang. Maka anggapan sebagian besar orang ini harus reformasi. Pertama, kalau nggak curang, dia nggak mungkin menang. Itulah anggapan pertama. Yang kedua, memang dia sudah terlalu lama dan otoriter. Jadi sebagian mahasiswa waktu itu dengan bantuan para orang-orang di sekitar Presiden Soeharto yang juga waktu itu mendukung agar Soekarno mundur. Jadi Soeharto mundur. Jadi Soeharto kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai dari wakil presiden menjadi presiden. Dan itu belum pemilu terbuka seperti sekarang ini. Dia masih dipilih oleh MPR waktu itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga akhirnya reformasi terjadi, dan kita berharap waktu itu reformasi itu bisa mengubah wajah Indonesia. Jadi dari negara yang otoriter, yang apa-apa dilarang, cakap berkumpul dilarang, semuanya dilarang, kita berharap mendapat kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat itu. Dan itu kita dapatkan kemudian ya, itu kita dapatkan kemudian. Namun persoalannya setelah era reformasi 98 sampai hari ini ya, 2023, kebebasan yang kita harapkan itu dari yang semula itu cukup baik sampai era SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sampai pada akhirnya di era Jokowi. Dan disinilah baru kita melihat kemiripan-kemiripan pada Orde Baru di zaman Soeharto. Banyak hal-hal yang sifatnya mengkritik pemerintah akhirnya dibawa ke pengadilan. Ya, pengadilan itu pertama, dari sisi kebebasan kita mengalami banyak hal, mulai dari Undang-Undang ITE, ya, itu mengakibatkan kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul itu dibatasi oleh teknologi informasi. Itu yang pertama. Dianggap sudah kebablasan, maka muncul Undang-Undang ITE itu. Poin kedua yang mau disampaikan adalah, kalau di era Orde Baru itu, ya, hampir semua sepakat ya, di tahun 98 itu, kita mengecam kepemimpinan Presiden Soeharto itu, ya salah satunya gara-gara istilah yang kita sebut keluarga cendana. Jadi hampir semua anak Soeharto itu jadi pengusaha. Ya, ini poin pentingnya. Semua anak Soeharto itu mendapat fasilitas untuk jadi pengusaha. Jadi hampir semua sektor ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang cendana. Maksudnya istilah cendana ini adalah keluarga Soeharto dan dengan kroni-kroninya atau ante-antenya, ya, yang pengusaha juga yang satu visi dengan Soeharto, dikuasai orang itu semua sektor, mulai dari bahan pangan sampai perbankan. Nah, yang kedua ini ya, yang kedua tadi yang saya maksudkan tadi, bahwa anak-anak cendana itu jadi pengusaha hebat, pengusaha yang mengkooptasi hampir semua sektor, jalan raya, ekonomi, bank, asuransi, dan lain sebagainya itu dikuasai oleh keluarga cendana. Saya batasi dengan kalimat pengusaha atau konglomerasi, konglomerat. Ya. Kita refleksikan kasus itu dengan kondisi kita sekarang ya, kondisi kita sekarang. Kondisi kita sekarang
anak-anak presiden yang awalnya pengusaha sekarang jadi penguasa. Ini luar biasa juga transformasinya. Jadi ketika zaman Soeharto, anak-anaknya semua jadi pengusaha, maka di era presiden yang sekarang ini 2023, anak-anaknya dari pengusaha jadi penguasa. Ini gawat ya. Gawat betul. Ini betul-betul kemunduran reformasi 1000%. Positif 1000%. Karena seperti saya bilang tadi, anak Soeharto, itu keluarga Cendana tadi, semua jadi pengusaha. Tapi di era sekarang ini, yang anak-anaknya pengusaha, yang kita batasi itu yang jadi bahan salah satu landasan kita mereformasi di 98, sekarang pengusaha difasilitasi untuk jadi penguasa. Bahkan dengan berlandaskan undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat sedemikian sehingga melanggengkan atau memuluskan jalan dari putra-putra penguasa ya, mendapat fasilitas menjadi penguasa-penguasa dari tingkat kecil, dari tingkat kabupaten kota, lalu bisa melompat, difasilitasi sampai jadi wakil presiden. Ini betul-betul menggemaskan, menggeregetkan, menggemaskan. Bahkan kalau saya bilang ini mencederai reformasi yang akhirnya jatuh lebih dalam ke dalam keterpurukan. Pengusaha yang jadi penguasa, itulah yang kita kenal dengan oligarki. Kalau dulu ada istilah konglomerasi, jadi kekayaan menumpuk pada sekelompok orang. Sekarang kekuasaan dan kekayaan menumpuk pada sekelompok orang, dan mereka lah yang menjalankan pemerintahan. Ini betul-betul kecewa, super kecewa. Sebagai orang yang merasakan kerusuhan 98, ya, yang merasakan dentingan-dentingan peluru itu lewat di kepala kita, akhirnya kita sampai balik lagi, setback dengan kondisi yang lebih parah. Mahkamah Konstitusi yang kemarin heboh dijadikan mahkamah keluarga, walaupun ya pemerintah saat ini tidak mengakuinya dan seolah-olah dia di luar domain itu, ya memang dalam trias politika, eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu terpisah. Ya, terpisah. Tapi dengan kemampuan, kekuasaan, politik, dan lain sebagainya, ternyata kita mendapati Mahkamah Konstitusi yang lahir dalam era reformasi itu berubah jadi mahkamah keluarga. Terus terang ini sangat-sangat membuat kita bingung, pahit. Dan satu hal yang perlu diingat, kondisi rupiah, ya, kondisi rupiah hampir sama dengan ketika 98. Jadi kalau 98 itu memang cukup drastis, dari 3.000 per $1, kemudian jadi 15.000 per $1, maka sehari ini coba Anda perhatikan berapa kurs $1 terhadap rupiah. Itu udah mendekati 16.000. Udah mendekati 16.000. Walaupun perlahan, kita nggak melihat dampaknya secara dalam ya, tapi perlahan-lahan kita ternyata jatuh ke dalam kondisi yang sama di reformasi 98. Setelah 23 tahun atau sekitar berapa itu? 25 tahun, sekitar 25 tahun di era reformasi, akhirnya dalam hal ketatanegaraan kita kembali ke titik
minus, bukan ke titik nol lagi. Bukan ke titik nol lagi. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tentang suatu saat di Medan pada tahun 1998 ini bisa kembali menggugah kita untuk berpikir logis tentang masa depan negara kita atau masa depan kehidupan kita bermasyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 bisa kita mulai atau kita rekonstruksi kembali ya di pemilu 2024. Apakah kita ingin setbacks sampai ke arah minus, bukan ke titik nol tapi ke arah minus, atau kita mau melangkah ke depan? Ketemu lagi dengan Kombur sendiri pada objek masalah yang lainnya.